Halo semua dimanapun Anda berada, asik. Siapkan handsfree, siapkan cemilan, jauhi keramaian, amankan lutut kalian, awas lemas, dan inilah Fall 2022. Film dibuka dengan aksi tiga sahabat yang doyan memanjat tempat tinggi. Becky, Hunter, dan suami Becky, Danny. Mereka memanjat sebuah tebing berbatu yang sangat curam. Setelah hampir sampai di puncak, Danny tidak sengaja memasukkan tangannya di sarang burung. Hal itu pun membuatnya kaget dan terjatuh. Danny sempat tergantung, namun kemudian tali pengaitnya pun terlepas. Hey Becky, it's me. Setahun berlalu. Kepergian Danny membuat Becky depresi selama setahun. Tanpa seorang pun dapat membuatnya kembali seperti semula. Meski itu, ayahnya sendiri. Malam itu di depan diskotik, ia dihampiri ayahnya dan memberinya nasihat agar ia harus terus melanjutkan hidupnya dan mengikhlaskan suaminya yang sudah meninggal. Namun Becky yang keras kepala tidak mengindahkan perkataan ayahnya dan mengatakan agar ayahnya pergi saja. Di rumahnya, Becky kedatangan sahabatnya bernama Hunter. Hunter kesana untuk menghibur Becky. Kondisi Becky yang aut-autan membuat Hunter bersimpati dengan sahabatnya itu. Hunter meminta Becky untuk bangkit dari rasa sedihnya. Hunter mengajak Becky mendaki menara radio B67 TV Tower dengan ketinggian 2000 kaki atau 600 meter dari permukaan tanah. Hunter pun merayu Becky. Sekalian Becky dapat membuang abu suaminya di sana nanti. Becky pun mengiyakan ajakannya. Pagi harinya mereka menuju ke lokasi menara radio terpencil itu. Ketika malam tiba, mereka memutuskan menginap di sebuah motel. Mereka bertanya ke salah satu pelayan, di mana lokasi menara radio itu. Si pelayan pun menunjuk ke arah lampu berwarna merah yang terlihat dari balik jendela kafe. I thought you said it was out of commission, so aircraft can see it. Becky. I love you. I love you. Pagi harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini kita dijelaskan kalau dua sahabat ini adalah seorang YouTuber terkenal, di mana setiap aksi yang mereka lakukan akan diupload di kanal YouTube mereka masing-masing. Guys, Danger D here, and I have somebody. Girls are gonna be climbing to the tippy tall, and your whole. Feeling peckish. Holy shit. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di tower tertinggi keempat di Amerika itu. Hunter yang sudah tidak sabaran terlihat sangat berenergi dan bergairah. Sedangkan Becky yang masih traumakan masa lalu sampai gemeteran karena takut. Hunter mencoba menguatkannya dengan memberinya sedikit kata bijak motivasi dan itu berhasil. Berbekal tali karmantel dengan panjang kurang lebih 15 meter serta karabiner yang saling terikat di harness masing-masing, mereka pun mulai memanjat tower itu. Dude, this is so cool. Holy time, and let me know if you have to rest.
Hunter memanjat pertama sedangkan Becky berada di bawahnya. Lalu Angel kamera memperlihatkan kondisi struktur menara yang bisa dikatakan sudah tua berkarat dan sedikit bergetar. Bahkan baut pengikat antar besi pun ada yang terlepas. Dan bisa disimpulkan bahwa menara yang mereka panjat adalah menara tua yang sudah terbengkalai puluhan tahun. Sehingga tidak mengalami perawatan yang semestinya. Bahkan sudah ada peringatan untuk tidak mendekati menara tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di pertengahan menara untuk istirahat. Sampai di sini belum ada hal-hal yang mendebarkan terjadi. Meskipun baru pertengahan menara atau 300 meter dari permukaan tanah, tapi penampakan gunung sudah terlihat jauh di bawah mereka. Gak kebayang bagaimana pemandangannya di atas sana nanti. Setelah puas menikmati pemandangan, mereka melanjutkan pemanjatan kembali. Semakin tinggi mereka memanjat, kondisinya pun semakin ekstrim. Panas matahari yang lumayan menyengat ditambah hembusan angin lumayan kencang. Bahkan Becky sempat tidak berani membuka mata. You got this. Okay. Hunter. Sampai di sini mereka hanya butuh 200 kaki atau 60 meter lagi sampai di puncak tower. Becky semakin takut, namun tidak berlaku bagi Hunter. Hunter sangat bersemangat. Saking bergairahnya, ia menggoyang-goyangkan tangga tanpa mereka sadari itu membuat baut tangga terlepas. Yeah, you're killing it. Woo! Wanted to pitch that one. Is this ladder Sampailah mereka di puncak tower radio B67 TV dengan ketinggian 2000 kaki atau 600 meter dari permukaan tanah. Tidak menyanyiakan momen itu, berbekal drone yang dibawa Hunter, mereka pun mengabadikan momen di atas sana. Saking gilanya, Hunter dan Becky sampai bergelantungan hanya demi sebuah foto dan like di akun Instagramnya. Getting a good shot. I didn't wear this stupid bra for nothing. We're afraid of anything. I want you to look at these. Open your eyes. Pemandangan di atas sana sangat menakjubkan. Saya akui itu. Langit yang kebiru-biruan, angin berembus sepoi-sepoi. Sejuk didengar mendamaikan kalbu. Membentang gunung di Cakrawala menggantung pada nuansa manja Katulistiwa. Ya Tuhan, perkenankan kami untuk menikmati indah alammu ini beberapa kali lagi. Akan kuhirup perlahan aroma indah ini sebab ku tahu inilah ciptaan Tuhan yang harus kita nikmati. Lanjut. Becky akhirnya membuang abu suaminya yang telah ia simpan selama 1 tahun. Melihat sahabatnya itu, Hunter pun tak luput dari rasa sedih. Ia sampai terisak-isak menangis. Acara mereka pun selesai. Kemudian mereka bersiap-siap untuk turun. Becky bersiap menuruni tangga. Tiba-tiba, baut tangga terlepas dan membuatnya bergelantungan dan akhirnya terjatuh. Untung saja, Hunter dengan sigap meraih tiang menara dan berhasil menarik Becky sampai ke atas. Mereka sempat tertawa sejenak, namun kenyataan sekarang tidak ada tangga atau apapun itu untuk mereka bisa turun. Keadaan tersebut membuat mereka pun panik. Handphone tidak mendapatkan sinyal, sedangkan tas Hunter yang berisikan air juga tersangkut di bawah sana.
Di dalam kotak emergensi, mereka menemukan teropong serta flare gun. Tidak banyak yang dapat mereka lakukan, hanya berharap ada orang lain yang menemukan mereka. Oleh sebab itu, Hunter berpikiran untuk menjatuhkan handphone agar postingan emergensi yang dibuatnya dibaca oleh followersnya. What do we do now? I don't know. Okay. We need some padding. Can we use your sock? Hope it's strong enough. Don't worry. Sent you the check, man. Come on. Siang mulai berganti, warna langit berubah menjadi jingga, waktu terus berlari, dan malam pun tiba. Mereka terus berupaya dengan menembakkan flare gun dan berharap ada orang melihatnya. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat dua orang pemuda melihat cahaya flare gun yang mereka tembakkan. Dua pemuda itu langsung merespon, tapi bukannya menolong, justru pemuda itu datang untuk mencuri mobil mereka yang diparkir di depan pintu masuk. Off the tower. They bring the cell phone with them. We'll just keep it wrapped up. Becky sempat melihat tato yang ada di kakinya Hunter. Tato yang tidak begitu jelas, tapi dari tato tersebut Becky menjadi curiga kepada Hunter ada apa sebenarnya antara Hunter dan suaminya. Dan akhirnya terkuaklah fakta kalau Hunter sebenarnya ada hubungan dengan Danny. Hunter benar-benar jatuh cinta kepada Danny. Namun akhirnya Hunter memutuskan untuk menyudahi hubungan tersebut karena Hunter juga tidak ingin hubungan mereka bertiga menjadi hancur karena orang ketiga. Keesokan harinya pun tiba. Hunter mencoba mengambil tas yang tersangkut di bawah sana. Walaupun itu bukan ide yang bagus, tapi tidak ada pilihan lain bagi mereka. Be careful. Sayang sekali, tali yang Hunter gunakan tidak cukup panjang menjangkau tas tersebut. Tidak ada pilihan lain. Hunter pun nekat meloncat dan untungnya ia selamat. Sekarang kini tinggal mencari cara bagaimana dia bisa kembali ke atas. Untuk menggapai tali tersebut bukan perkara mudah. Tak ada pilihan lain, Hunter harus kembali nekat meloncat untuk menggapai tali itu. There to pull me up, okay? Together to pull me up. Okay, I climb. Becky sekuat tenaga menarik Hunter sampai ke atas. Saat Hunter sedikit lagi meraih tangga, ia terpeleset dan terjatuh. Hunter berhasil berpegangan di tali. Becky dengan sekuat tenaga menariknya kembali sampai ke atas. Are you okay? Mereka pun memanfaatkan sebuah drone untuk mengirimkan sebuah pesan. Namun sial, di tengah jalan drone tersebut hampir kehabisan daya. Tak mau ambil resiko, mereka lalu menarik kembali drone tersebut.
Keesokan paginya, Becky memberanikan diri menaiki tiang lampu demi mengisi daya drone. Setelah daya drone terisi penuh, mereka kembali mencoba mengirim pesan emergensi ke sebuah motel yang kemarin mereka singgahi. Mereka harus memastikan drone-nya sampai ke tempat tujuan. Oh, namun sial, drone tersebut malah ditabrak oleh sebuah mobil. Is that a storm? Becky meminta Hunter untuk melepaskan sepatunya. Becky akan mencoba mengirimkan pesan menggunakan handphonenya. Namun saat itu, Hunter tiba-tiba mengatakan kalau dia tidak bisa melepaskan sepatunya lagi karena dia sudah terjatuh. Perkataan Hunter itu membuat Becky merasa ketakutan. Dan saat Becky melihat ke arah Hunter, betapa kagetnya dia. Ternyata Hunter ini sudah tewas saat Hunter mengambil tas kemarin. Oh, no. Di tengah guncangan badai yang menerpa, Becky merekam video dirinya untuk membuat sebuah pesan untuk ayahnya dan mengatakan ia sangat mencintai ayah dan meminta maaf atas keegoisannya selama ini. Keesokan harinya, Becky menangkap burung pemakan bangkai. Setelah mendapatkan energi, ia melanjutkan rencananya dengan turun ke bawah menuju jasad Hunter. Tak hanya mengambil sepatu, Becky juga memanfaatkan jasad Hunter dengan memasukkan sepatu yang berisi handphone tersebut ke dalam badan Hunter lalu menjatuhkan jasadnya. Tak lama kemudian terlihat banyak polisi yang sudah berada di bawah tower, serta jasad yang dimasukkan ke dalam kantong mayat. Ayah Becky cemas karena tak melihat keberadaan putrinya itu. Lalu kemudian terdengar suara Becky yang memanggil ayahnya. Becky berhasil selamat dan film pun selesai. Rumah Prancis berdinding karton. Salam manis buat yang nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.